Kembali lagi bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, Presiden Joko Widodo ini telah menerbitkan Peraturan Presiden atau Perpres nomor 59 tahun 2024 tentang jaminan kesehatan yang turut mengatur standar pelayanan melalui kelas rawat inap standar atau KRIS. Namun aturan baru ini memantik segudang pertanyaan publik baik soal implementasi hingga besaran iuran. Perpres yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo ini diantaranya tidak lagi mengatur pembagian layanan kelas pasien BPJS Kesehatan berdasarkan kelas 1, 2, dan 3, melainkan menjadi kelas tunggal yang disebut Sistem Kelas Rawat Inap Standar atau KRIS. Atas terbitnya Perpres revisi jaminan kesehatan ini, Koordinator Advokasi BPJS Watch Timbul Siregar mengatakan adanya KRIS membuat kelas pelayanan bakal hilang dan diganti satu standar dengan 4 tempat tidur. Iuran BPJS pun akan lebih besar daripada besaran iuran kelas terendah saat ini, yakni kelas 3. Kan kelas 1, kelas 2, kelas 3 sekarang yang ada. Nah, nanti akan ada satu ruang perawatan. Kan nggak ada lagi nanti iuran kelas 1, kelas 2, kelas 3. Ada single iuran tunggal. Nah, iuran tunggal itu nanti berapa? Ya, kalau ada yang bilang kisaran antara 42.000 sampai 100.000. Nah, persoalannya kan kalau dia tetapkan misalnya 70.000 gitu ya. Bagaimana kelas 3 yang 35.000 aja masih banyak yang nunggak. Bagaimana nanti kalau dinaikkan sampai 70.000? Pasti akan lebih tambah orang yang menunggak. Nah, kelas 1, kelas 2 itu akan turun. Nah, ini yang akan berpotensi menurunkan pendapatan iuran BPJS Kesehatan, program JKN maksud saya. Nah, ini yang akhirnya akan menyebabkan pendapatan iuran menurun, pembiayaan meningkat sehingga terjadi defisit. Nah, defisit ini yang kemungkinan akan menggerus lagi aset bersih DJS, JKN, sehingga peristiwa 2014 sampai 2020 yang terjadinya defisit akan terulang, berpotensi terulang. Nah, ini yang menurut saya pemerintah harus lebih bijak ya dalam menerapkan KRIS. Yang jelas, baik Kementerian Kesehatan dan BPJS masih menggodok formulasi yang tepat dalam pemberlakuan iuran di sistem kelas rawat inap standar. Kita tunggu karena nanti akan diatur di dalam peraturan menteri ya, tentu diskusi bersama entah Kementerian Keuangan, BPJS Kesehatan, DJS ya, DJSN ya dan lain sebagainya. Begitu. Kementerian Kesehatan menyampaikan, lahirnya Perpres akan mendorong peningkatan kualitas layanan bagi peserta BPJS Kesehatan. Sifatnya adalah asuransi sosial dan merupakan asuransi gotong royong ya, artinya kita ingin juga memberikan layanan sebaik mungkin sehingga yang kita sebut sebagai kelas standar itu juga akan lebih baik. Jadi lebih tentunya pada yang biasanya kelas 3 itu akan sama seperti kelas 2 maupun kelas 1. Nah, kalau kita lihat kan memang sebagian besar PBI itu berada pada kelas 3 dan ini tentunya akan menjadi penerima manfaat yang akan merasakan dengan adanya kelas rawat inap yang standar ini. Jadi kita tahu kalau kelas 3 itu seringkali ya bahwa ruangannya itu misalnya bisa diisi 10 sampai dengan 8 orang dan kadang-kadang tidak ada kamar mandi di dalam sehingga memang mereka harus kalau ke kamar mandi harus keluar. Kemudian cuma ada tempat tidur saja, tidak ada misalnya meja di samping, tidak ada pembatas antara satu pasien dengan pasien lainnya. Nah, ini yang kita atur supaya baik juga dari sisi pencahayaan juga dari sisi sirkulasi ini tentunya menjadi lebih baik, terutama dengan satu ruangan itu diisi dengan hanya 4 tempat tidur, artinya hanya maksimum 4 pasien, termasuk juga pembagiannya untuk laki-laki, perempuan, kemudian untuk yang menular atau tidak menular. Dalam pasal 103B Perpres menyatakan, penerapan KRIS secara menyeluruh pada rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan paling lambat akan berlaku tanggal 30 Juni 2025. Tim Liputan Metro TV.
Ya, jadi sistem kelas BPJS ini diganti atau dihapus. Nah, kami akan ajak Anda untuk melihat pemirsa lebih dekat isi Perpres Jaminan Kesehatan nomor 59 tahun 2024 yang baru-baru ini diteken oleh Presiden Jokowi. Untuk informasi yang pertama, ini kita akan hadirkan yang jelas ya. Total ini ada 24 poin perubahan, baik penambahan dan juga penghapusan pasal sebelumnya ya. Kemudian yang juga paling mencuri perhatian, kami akan berfokus di 3 pasal yang memang belakangan memantik segudang pertanyaan. Misalnya kalau kita lihat ada pasal 46 ayat 4. F dan G. Nah, ini manfaat tidak dibedakan berdasarkan besaran iuran. Kemudian juga ada pasal 46A, revisi standarisasi ruang rawat inap sistem KRIS. Itu yang tadi sudah kita bicarakan, yakni KRIS ini adalah kelas rawat inap standar jaminan kesehatan nasional alias standar minimum pelayanan rawat inap yang harus diterima oleh seluruh peserta program jaminan kesehatan nasional ini. Dan kemudian juga ada pasal 51 yang ini menjelaskan mengenai bagaimana skema peningkatan pelayanan. Kita akan lihat bagaimana terlebih dahulu untuk pasal 46 pemirsa, apa yang berubah atau apa yang ditambah di sini. Pasal 46A, standarisasi ruang rawat inap. Nah, jadi ini memang standarisasinya nanti akan ada bangunan dengan porositas tinggi dilarang, kemudian ventilasi udara yang selama ini mungkin kurang didapatkan begitu ya bagi sejumlah golongan tertentu. Kemudian ada pencahayaan ruangan, kemudian kelengkapan tempat tidur, juga ada nakas di setiap tempat tidur dan juga ada temperatur ruangan yang akan semuanya ini sesuai dengan standar. Kemudian kita akan masih melihat apa saja fasilitas standarisasi ruang rawat inap yang didapatkan oleh peserta jaminan kesehatan yang baru ini. Jadi nanti juga akan ada pemisahan ruang berdasarkan gender dan juga jenis penyakit. Kemudian kepadatan ruang ini akan dibatasi, akan sama begitu ya fungsinya ataupun jumlahnya. Dan juga ada partisi tempat tidur, kemudian kamar mandi di dalam. Ini juga beberapa golongan tidak mendapatkan ini saat ini. Kemudian ada kamar mandi standar aksesabilitas dan juga ada outlet oksigen. Artinya ini semua akan dibuat sama rata di mana fasilitas kesehatan baik puskesmas dan rumah sakit ini harus hadirkan. Nah, dan yang menarik pemirsa, Perpres ini turut juga mengatur skema peningkatan layanan yang dimuat di pasal 51. Kita akan lihat bagaimana skema peningkatan layanan yang bisa diberlakukan saat ini. Jadi pasal 51 ini mengatur misalnya ada penggunaan dana tambahan atas selisih bayar oleh pasien. Jadi misalnya kalau selama ini kita ingin menggunakan BPJS itu tidak bisa menambah ataupun jika misalnya kurang, begitu ya kita ingin masuk ke golongan tertentu, kita menambah dengan uang pribadi yang kita miliki sendiri itu tidak bisa. Jadi dengan uang pribadi atau dengan BPJS. Nah, tapi sekarang nanti akan diubah. Bisa ada selisih bayar yang bisa ditanggung oleh pasien. Nah, juga ada penggunaan dana tambahan atas selisih bayar oleh pemberi kerja. Dan asuransi kesehatan di luar BPJS ini juga boleh dibarengi begitu ya dengan BPJS. Namun pasal ini dikecualikan bagi peserta pekerja bukan penerima upah atau PBPU seperti mereka yang masuk golongan 3, juga peserta yang baru saja dipecat. Nah, itu tadi sejumlah informasi yang penting ya di Perpres yang baru ini. Dan untuk membahasnya lebih lanjut pemirsa, sudah bergabung Kahumas BPJS Kesehatan Rizky Anugrah dan juga Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Melkiades Lakalena. Selamat pagi Pak Rizky dan juga Pak Malki. Selamat pagi Mbak Maria. Ya, terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas waktunya di Selamat Pagi Indonesia. Mungkin langsung saja saya ingin ke Pak Rizky terlebih dahulu. Pak, jadi agar tidak simpang siur, apakah nanti ini sistem kelas diganti atau dihapus? Baik Mbak Maria, tadi sudah lengkap ya penjelasan dari Mbak Maria terkait dengan isi Perpres 59 tadi ya. Memang kalau kita lihat, kalau kita detail melihat baca pasal per klausul, itu memang tidak ada klausula untuk menghapus gitu ya. Menghapus kelas 1, 2 maupun kelas 3. Jadi memang di Perpres tersebut tidak menyebutkan secara eksplisit bagaimana kelas-kelas tersebut dihapus. Namun tadi yang disampaikan oleh Mbak Maria, memang dari kacamata perspektif BPJS Kesehatan, KRIS ini bagaimana kita melihat bahwa adanya standarisasi kepada layanan yang lebih baik
Juga tadi Baik. dijelaskan di awal bagaimana dari Kemkes menyebutkan bahwa ini adalah untuk menyamakan, menstandarisasi agar pelayanan kepada peserta itu lebih baik. Dan juga sekali lagi untuk klausul dihapus itu tidak ada. Dan kami sudah sampaikan juga ke beberapa media seperti itu, Mbak Maria. Baik, jadi digantikan dengan sistem kris ini ya, yang baru ya, Pak Rizky ya. Ya. Oke, tapi kalau memang kita ketahui di awal tahun 2024 ini kan Kemenkes menyampaikan dari 2.600 rumah sakit mitra BPJS baru 728 yang sesuai dengan standar kris. Nah artinya baru sekitar 28% pemirsa yang siap. Padahal Juni tahun depan kris ini sudah harus berlaku. Apakah rumah sakit kita siap Pak mengejar itu? Baik, Mbak Maria, memang kita lihat juga ya ada sebetulnya di Perpres 59 itu menyatakan bahwa sampai dengan 30 Juni Kementerian Kesehatan tentunya ini melakukan pembinaan ya untuk menuju ke sana. Dan juga tentunya kalau dari kami, Mbak Maria, dari BPJS Kesehatan terus untuk menjaga ya dan memastikan bahwa layanan kesehatan kepada peserta itu terjamin. Bagaimana kita juga melihat dan juga memastikan bagaimana peserta itu bisa dilayani dengan mudah, cepat, dan juga setara, Mbak Maria. Sehingga memang untuk kesiapan ini tentunya dari kami maupun dari Kementerian Kesehatan dan juga DJSN ini memastikan ya untuk sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 ini memang ini bisa tercapai gitu untuk seperti Baik. itu dari bunyi Perpresnya. Namun Jadi akan memang mengejar ya. kita lihat lagi di bunyi Perpres, Mbak Maria, ini kita perlu evaluasi nih dalam jangka waktu sampai dengan 30 Juni ini kita akan melakukan evaluasi. Dan tentunya sebelum evaluasi ada mekanisme yang harus ditentukan ataupun ditetapkan melalui Permenkes. Nah ini yang harus kita masih tunggu nih Mbak Maria terkait dengan bagaimana secara detail, bagaimana secara mekanisme ini diatur di Permen atau di Permenkes tadi, Mbak Maria. Baik, oke. Nah berbicara mengenai juga sistem yang sama rata ini pastinya juga berkaitan dengan iuran ya. Saya ingin minta tanggapan Pak Malki di sini dari Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI. Besaran iuran BPJS harus sama rata. DPR sepakat di sini? Ya, yang pasti kita masih melihat antara manfaat, kemudian biaya dan iuran itu dalam satu tarikan nafas ya. Jadi kita tidak bisa memberikan manfaat yang sangat ideal atau sangat optimal itu dengan biaya juga yang pasti dibutuhkan cukup tinggi untuk layanan tersebut, sementara iurannya kita tidak menyesuaikan. Saya pikir ini juga pasti akan berdarah-darah BPJS dan sekali lagi kita belajar dari berbagai negara yang kemudian gagal melaksanakan ini karena menginginkan hal yang positif dan idealnya terlalu tinggi. Di saat yang sama juga kita tidak bersiap dengan pembiayaan yang itu harus didasari oleh iuran yang relatif juga menyesuaikan dengan hal tersebut. Untuk itu tentu yang kami ketahui bahwa hari ini BPJS Kesehatan ini yang kami juga menemani ke berbagai pertemuan internasional menjadi best practice yang banyak ditiru negara lain. Saya kira dengan penyesuaian kebijakan di kris ini kita juga mesti melihat ini sebagai sebuah tarikan napas yang sama ya. Untuk itu menurut saya begini, sebelum masuk ke sana sebenarnya kita memberikan pemahaman bahwa BPJS ini melaksanakan kris ini sebagai kebijakan Perpres itu bukanlah hal yang tanggung jawabnya ada di BPJS Kesehatan semata gitu ya. Kami 2 tahun sudah mengawal isu ini bersama BPJS Kesehatan, Dewas, DJSN-nya, Dewan Jaminan Sosial Nasional, dan berbagai stakeholder terkait lain. Kami sudah melihat bahwa beberapa tahapan baru dilakukan setelah kebijakan ini, Perpres ini, yang ini adalah perubahan ketiga ya. Jadi ini kan ada 2018 itu sudah ada Perpresnya, kemudian selalu dilihat berbagai situasi, dan juga kami juga tahu bahwa harusnya tahun ini sudah diimplementasikan secara menyeluruh, tapi juga karena kondisinya tidak sesuai, jadi kita memang butuh waktu ya Mbak Maria. Ini sudah 20 tahun loh, ini kebijakan kris ini itu ada dalam Undang-Undang SJSN 2004 itu 20 tahun lalu sebenarnya hal ini. Bayangkan ya, sudah 2004 itu sudah dirumuskan, kita belum bisa jalankan karena memang kondisi kita harus kita sesuaikan dengan kondisi lapangan, kondisi pemerintah yang
tentu juga tidak mudah. Tapi artinya jangan sampai skema baru ini tadi ya seperti ada salah satu komentar dari pengamat yang mengatakan bahwa ini akan nanti bisa memancing defisit kembali. Kemudian bagaimana juga peserta agar tidak terbebani. Nanti saya akan minta tanggapan kembali dari Pak Malki dan juga Pak Rizky di sini, tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama kami hanya di Selamat Pagi Indonesia. Kembali lagi di Selamat Pagi Indonesia dan kita masih membahas mengenai skema BPJS yang baru. Tadi masih mengenai iuran ya. Bagaimana caranya agar iuran ini tidak membebani peserta, kemudian juga agar tidak ada lagi defisit anggaran yang selama ini juga selalu menjadi momok dari BPJS Kesehatan. Apa yang akan dilakukan BPJS, Pak Rizky? Baik, terima kasih Mbak Maria. Memang ada beberapa upaya ya dari BPJS Kesehatan itu sendiri ya, karena mengingat dari iuran ya untuk pengalaman-pengalaman tahun yang lalu gitu ya, bagaimana kenaikan iuran ini juga menjadi pembicaraan yang hangat gitu ya. Namun tentunya dari kami dari BPJS Kesehatan tidak hanya itu, kami meningkatkan layanan ya, diantaranya kita meningkatkan layanan dan juga dalam hal untuk menjaga agar tidak defisit, kita juga membuat inovasi-inovasi dan juga kita membuat kajian-kajian terutama terkait dengan bauran kebijakan ya. Ini bagaimana bauran kebijakan nantinya ini bisa mengurangi adanya terkaitnya dengan defisit. Nah ini yang nantinya mungkin bisa dijadikan salah satu pertimbangan agar ke depan ini tidak terjadi lagi defisit. Seperti itu Mbak Maria. Oke, kalau begitu adakah usulan skema iuran yang tepat bagi BPJS dari DPR, Pak Melki? Kalau itu saya kira masih dihitung ya Mbak Maria, biar nanti presisi ya angkanya ya. Kan biasa Dewan Jaminan Sosial Nasional yang mengeluarkan kebijakan ini punya kewenangan nanti menunjuk aktuaria yang bisa menghitung dari manfaat yang mau diberikan bagi masyarakat dengan layanan kesehatan seperti apa yang akan dilakukan, membutuhkan biayanya berapa. Nah itu harus dibagi secara baik antara pemerintah dan juga peserta itu dengan dengan iuran yang angkanya berapa harus diberikan gitu, sehingga tidak membuat BPJS sendiri kemudian tidak bisa melaksanakan layanan ini secara kontinu. Kita tidak bicara hari ini saja ya, kita mau agar BPJS ini atau layanan yang diberikan ini itu menyertai bangsa ini sampai kapanpun. Jangan sampai kita ingin memberikan layanan yang sangat bagus hari ini tapi biayanya sangat tinggi dan juga iurannya nggak nyampe, malah kemudian ini bisa berhenti layanan kesehatan yang baik ini karena faktor tadi itu. Jadi nanti biarkanlah nanti DJSN menunjuk aktuaria untuk menghitung dengan baik, dan kami prinsipnya adalah seluruh bangsa Indonesia, pemerintah maupun masyarakat harus bersama-sama gotong royong agar iuran ini itu mencerminkan kegotong royongan dan angkanya itu sama-sama bisa kita antisipasi. Ya, jadi jangan sampai kayak kita ingat Amerika ya, Obamacare itu kan bagus ya. Nah, tapi karena kemudian berantem di Amerika sendiri kan akhirnya itu dihapus gitu. Iya, dan kalau kita lihat memang mungkin merugikan ya Pak Melki, jangan sampai seperti itu. Lain, Mbak Maria. Oke. Betul, dan di negara lain itu rata-rata kalau saya lihat itu biaya kesehatannya tinggi gitu. Kita termasuk yang paling murah kalau boleh bisa kita ukur. Indonesia ini paling murah iuran kesehatannya. Pak Melki, nanti DPR RI dalam hal ini Komisi 9 akan segera memanggil BPJS ya. Ini fokus utamanya akan membahas apa Pak? Mungkin singkat saja. Paling tidak begini, kami ingin memastikan bahwa bagaimana perjalanan BPJS selama ini, kan sudah 10 tahun berjalan, kemudian bagaimana BPJS mempersiapkan diri dalam rangka menyesuaikan dengan kebijakan Perpres terbaru ini, termasuk juga bagaimana BPJS memastikan bahwa antara manfaat yang diberikan, antara biaya yang harus kita butuhkan dan antara iuran itu seperti apa sambungan satu sama lainnya. Lalu kemudian kita nanti akan bersama dengan teman-teman di Banggar, bersama mitra terkait, Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan dan yang lain, kita akan pastikan bahwa dukungan untuk layanan kesehatan tersebut itu sesuai dengan iuran yang pantas kita berikan, dan nanti dari negara backup dengan APBN yang cukup untuk itu. Baik, kemudian Pak Rizky, saya juga ingin minta tanggapan singkat saja Pak, apa yang akan dipersiapkan oleh BPJS terkait implementasi Perpres yang baru ini, khususnya mengenai soal iuran ya, katanya akan segera ada himbauan terkini soal iuran, benarkah Pak? Kalau iuran tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Melki ya, ini untuk iuran tentunya tidak hanya BPJS ya, karena ini melibatkan
berbagai pihak kementerian dan lembaga ya, tentunya bersama Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan gitu ya, DJSN, untuk nantinya memformulasikan bagaimana postur iuran ke depan ya. Dan juga di Perpres menyebutkan juga Mbak Maria di Perpres 59 untuk hasil evaluasi dari implementasi kris ini akan dijadikan atau acuan untuk menentukan dari sisi manfaat, dari sisi tarif maupun dari sisi iuran. Seperti itu, Mbak. Baik, Kahumas BPJS Kesehatan Rizky Anugrah dan juga Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Melkiades Lakalena, terima kasih atas informasinya di Selamat Pagi Indonesia kali ini. Salam sehat Bapak-Bapak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.